Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khonifiddin rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran sirah. Nah, kita akan melanjutkan di pekan yang kemarin, ya, pada pelajaran pekan yang kemarin kita membahas tentang perjanjian Hudaybiyah. Nah, maka untuk kelanjutannya dari perjanjian Hudaybiyah adalah peristiwa selanjutnya, yaitu tentang Fathul Mekah. Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah. Karena ada kaitannya dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, barakallahu fikum. Jadi, sebab terjadinya Fathul Mekah ya adalah karena adanya dari pengingkaran ya atau kaum musyrikin Quraisy ya menyalahi dari perjanjian Hudaybiyah. Nah, barakallahu fikum. Kita akan bahas satu persatu dari penyebab peristiwa Fathul Makkah ini. Nah, jadi sebab utamanya adalah datang dari kaum Quraisy sendiri ya, di mana ya sebelumnya terjadi pelanggaran yang mengundang kaum muslimin untuk memberikan hukuman kepada mereka. Ya, yaitu ketika orang-orang dari Bani Bakar ya, meminta bantuan personil dan senjata kepada para pemimpin Quraisy guna menyerang orang-orang dari Bani Khuza'ah. Ya, Bani Khuza'ah ini merupakan sekutu Muslim ya, orang-orang Muslim. Ya, kafir Quraisy ini ikut membantu Bani Bakar ya, dalam memerangi Bani Khuza'ah. Nah, ya sehingga ya orang-orang musyrikin Quraisy ya telah melanggar kesepakatan damai ya sebagaimana telah ya terjadi pada perjanjian Hudaybiyah ya. Salah satu isinya adalah ya melarang adanya gencatan senjata atau terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh saling perang selama 10 tahun. Tetapi ternyata orang-orang musyrikin Quraisy ya menyalahi perjanjian tersebut yaitu dengan membantu ya membantu dari Bani Bakar ya untuk menyerang dari kabilah Khuza'ah. Nah, barakallahu fikum. Ini dari sebab peristiwanya. Kemudian gambaran umumnya bahwasanya Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah terjadi pada tahun 630 Masehi ya, atau tepatnya tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya ya dan juga pasukannya itu sebanyak 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah. Ya, kemudian ya dengan takdir Allah mereka ya bisa menguasai Mekah secara keseluruhan. Ya, sekaligus bisa menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Ini gambaran secara umumnya. Nah, untuk bisa baca ya tentang kisahnya ya mulai dari sebab terjadinya Fathul Mekah, kemudian rencana Nabi Muhammad SAW ya itu memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan persiapan perang. Ya, kemudian memberangkatkan pasukan ya dari Mekah pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Ya, dengan sebanyak 10.000 personel mujahidin. Ya, ketika dalam perjalanan menuju Mekah bertemu dengan pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib ya dengan keluarganya sebagai muslim yang berhijrah. Nah, kemudian kaum Quraisy melihat ya kejadian itu merasa ketakutan ya, maka keluarlah ya Abu Sufyan ya untuk mencari berita dan dia bertemu dengan Abbas dan dikabarkan bahwa kaum Quraisy tidak akan sanggup melawan tentara kaum muslimin. Maka Abu Sufyan pun menemui Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan jaminan keamanan. Nah, kemudian dengan itu Abu Sufyan pun mendapat jaminan keamanan dengan syarat beliau masuk Islam. Akhirnya Abu Sufyan pun masuk Islam ya pada peristiwa Fatu Mekah ini. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW pun ya, bergerak dengan pasukannya menuju kota Mekah, ya, memasuki kota Mekah. Nah,
dengan diiringi pasukan kaum muslimin ya. Dengan menundukkan kepala sebagai bentuk tawadu beliau dan rasa syukur. Nah, barakallahu fikum. Ya, kemudian beliau membagi sahabatnya menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok menunjuk pemimpin ya untuk memasuki Mekah dan seluruh penjuru kota Mekah. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW memasuki Mekah dan dari arah atas ya beliau merintahkan Khalid bin Walid agar masuk dari arah bawah Mekah dan membunuh siapapun yang menghalangi perjalanan ini. Ya, dengan demikian tunduklah Quraisy ya dan Allah telah menolong kaum muslimin dengan kemenangan yang sangat besar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Nabi Muhammad SAW berjalan seni Ka'bah dan didapati di sekitar Ka'bah itu ada 360 patung. Kemudian beliau memukul patung-patung tersebut dengan dahan yang ada di tangannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian sikap ya Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang kafir Quraisy ya beliau tidak balas dendam, artinya tidak membunuh mereka ya. Selama mereka tidak melawan maka dibiarkan mereka ya, dibiarkan mereka istilahnya tidak diapa-apakan. Nah, kemudian dengan itu akhirnya orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Nah, sebagaimana di dalam surat Al-Asyr. Nah, barakallahu fikum. Sebagian pelajaran yang bisa dipetik dari pembahasan Fathul Mekah adalah Fathul Mekah merupakan hasil dari perjanjian Hudaybiyah. Nah, seorang muslim tidak akan mengkhianati perjanjian yang sudah disepakati. Ya, sikap tawadun Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke kota Mekah dengan menundukkan kepalanya, kemudian pemaafan Nabi Muhammad SAW dan sikap lapang beliau terhadap semua yang dilakukan kaum musyrikin Quraisy ini merupakan pemaafan yang dilakukan ketika dalam keadaan berkuasa. Ini merupakan ya sikap pemaaf yang luar biasa. Kemudian kehebatan Rasulullah SAW dalam memimpin pasukan sehingga dapat menaklukkan kota Mekah ya dengan pengorbanan yang sedikit ya, dan menghasilkan perkara yang sangat besar, yaitu masuk Islamnya orang-orang Quraisy ya. Jadi hampir nyaris tidak terjadi peperangan. Nah, karena orang-orang musyrikin Quraisy tidak berani untuk melawan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian peristiwa Fathu Mekah ini sendiri di sahabat kaum Ansor itu ada kekhawatiran ya Rasulullah SAW akan menetap di Mekah ya karena kaum Ansor berharap Rasulullah SAW itu menetap di Madinah. Dan kemudian pengambilan Sumpah Setia orang-orang musyrikin Quraisy ya setelah itu kemudian masuk Islam secara bondong-bondong. Kemudian Rasulullah SAW berada di Mekah hanya sekitar 19 hari saja ya. Kemudian juga ada pengiriman beberapa satuan perang untuk utusan ya. Ada Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala Uzza di Nakhlah. Amr bin As ya untuk menghancurkan berhala di Suwa. Dan di berhala Suwa di Ruhat. Kemudian Sa'ad bin Zaid ditugaskan untuk menghancurkan berhala Manat di Musyallal, dan Khalid bin Walid juga ditugaskan ke Bani Dazimah agar penduduknya memeluk Islam. Nah, barakallahu fikum. Jadi semua ya bentuk-bentuk kesyirikan ya ketika Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, maka segala bentuk kesyirikan itu dihancurkan dari sumber-sumber kesyirikan, yakni patung-patung atau berhala-berhala, langsung beliau perintahkan para sahabatnya untuk menghancurkannya ya. Ada Uzza ya, Manat, Suwa, Yahud dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Baik, ini saja di peristiwa Fathu Mekah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini dari fase yang gemilang ya, penaklukan yang luar biasa. Dengan ditaklukkannya kota Mekah, maka semakin banyak orang-orang masuk Islam dan Islam semakin dikenal ya di mancanegara, dan kemudian nanti Islam akan menyebar ya ke penjuru Jazirah Arab dan nanti bahkan sampai ke Eropa dan sampai ke Asia. Nah, barakallahu fikum. Ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, wallahu ta'ala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.